Ternyata pembawa mobil yang hendak menabrak Indri adalah Andri. Andri tercengang shock. Jantungnya terasa mau copot karena ia hampir saja menabrak kekasih hatinya. Jantung Andri bertambah remuk kala tahu kekasih hatinya berada dalam dekapan pria lain. Tak terima, Andri pun turun dari mobil. Tentu saja berniat mengajar pria yang berani memeluk kekasih hatinya. "Lepaskan, brengsek! Dia itu calon istriku!" teriak Andri, langsung menyerang Reno dengan membabi buta. Awalnya Reno hanya diam, namun karena Andri terus berusaha untuk menyerangnya, Reno pun bangkit dan langsung menyerang balik kepada Andri. "Aku menyelamatkannya, bukan berniat merebutnya darimu, dasar bodoh!" balas Reno, sembari memberikan tinju mentah tepat di wajah Andri. Tayal, Andri pun tumbang tersungkur tanpa sanggup melawan. Reno yang ternyata menguasai teknik bela diri tentu saja dengan mudah mengalahkan Andri. Namun, saat Reno hendak memberikan serangan lagi untuk Andri, dengan cepat Indri bangkit dan menghalangi tubuh Reno dengan memeluk pria itu. "Sudah cukup, jangan kau pukul dia terus," pinta Indri sembari berteriak kesal. Reno pun berhenti menyerang. Sementara Andri terlihat masih terbakar emosi dan menatap Reno dengan tatapan menantang. "Jadi ini pria yang membuatmu menolakku?" tanya Andri emosi. Secepat kilat Indri berpikir untuk memanfaatkan situasi ini. Tentu saja agar Andri berhenti mengejarnya dan segera pergi menjauh dari kehidupannya. "Ya, dia calon suamiku. Kenapa memang? Apa ada yang salah?" balas Indri sembari menatap kesal pada Andri. "Kamu memang rendahan, Indri. Lihatlah seleramu, sangat buruk dan rendah," ucap Andri marah. "Kamu benar, aku adalah wanita dengan selera rendah dan kamu pria dengan selera tinggi. Lalu untuk apa kamu mengejarku?" jawab Indri tak mau kalah. "Tadinya aku datang ke sini karena ingin meminta maaf dan memperbaiki kesalahanku. Tapi kau malah sama pria lain. Aku jijik sama kamu," ucap Andri lagi. "Kalau kamu jijik sama aku, ngapain masih di sini? Sana pulang dan ngadu sama ibumu. Dasar anak mami," jawab Indri lagi. "Kamu keterlaluan, Indri. Aku tidak akan mengampunimu. Ingat itu," ancam Andri seraya meninggalkan Indri dan Reno. Andri pergi meninggalkan kedua orang itu. Tentu saja dengan perasaan kesal yang tidak bisa Andri ungkapkan dengan kata-kata. "Dasar laki-laki tak tahu diri," teriak Indri sambil berbalik arah menjauhi Andri yang sedang melangkah menuju ke mobilnya. Melihat Indri yang masih marah-marah, Reno hanya tersenyum. Entahlah, tiba-tiba saja Reno merasa Indri sangat manis hingga ia pun tersenyum. "Sudah, sebaiknya aku antar kamu pulang. Jangan marah-marah terus, nanti cepat tua loh," goda Reno. Indri terdiam. Sebenarnya dia masih mau menolak ajakan itu. Namun rasanya pilihan ikut dengan Reno adalah pilihan yang baik untuk saat ini. Setidaknya dia bisa sedikit menenangkan diri dan melupakan apa yang baru saja terjadi. "Baiklah," ucap Indri seraya berjalan mengikuti langkah kaki Reno. Tak sengaja saat Indri berjalan di belakang Reno, tatapan matanya menangkap sesuatu yang lain di kaki Reno. Kaki pria tersebut mengeluarkan darah, bahkan sampai tembus ke celana yang pria itu kenakan. "Kakimu berdarah," ucap Indri sembari memeriksa anggota tubuh Reno.
Ayo ke dokter mas, ayo, ajak Indri kemudian, sembari menarik tangan Reno dan mengajak pria itu masuk ke dalam rumah sakit. Tidak perlu Indri, kamu santai saja, ini cuma luka lecet, gak usah sepanik itu. Sudah, ayo aku antar kamu pulang, ucap Reno, sembari menarik tangan Indri dan mengajak gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Mas, ayolah, mumpung ini masih di rumah sakit. Mari kita obati lukamu, bujuk Indri lagi. Sudah, kamu tenang saja. Ini cuma luka biasa, jawab Reno, sembari menginjak pedal gasnya. Baiklah, tapi nanti mampir ke rumahku ya, biar aku obati lukamu. Aku ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja, pinta Indri peduli. Ya, baiklah, jawab Reno pasrah dan Indri pun tersenyum. Di lain pihak, Andri tak terima dengan perlakuan Indri dan Reno. Karena kesal, ia pun menghubungi Sam lewat ponselnya. Ya Andri, ada apa? Jawab Sam. Aku butuh bantuan kamu dan istri Sam. Tolong bantu aku, ucap Andri serius. Bantu apa? Balas Sam. Tolong bantu aku bujuk Indri supaya mau memaafkan aku Sam. Tolong bantu aku supaya Indri mau kembali lagi padaku. Aku gak rela dia bersama orang lain, ucap Andri sungguh-sungguh. Sam terdiam. Ia sudah menduga ini. Sebelum Andri menghubunginya dan meminta bantuannya, Neni sudah menghubunginya dan menceritakan semua yang dialami oleh Indri. Dari perbincangannya dengan sang istri, Sam tahu jika Indri merasa muak dengan sikap Andri yang terus memaksanya. Mengetahui Sam yang hanya terdiam, Andri pun bertanya, "Kenapa Sam? Apa kamu gak bisa bantu aku?" Terdengar helaan nafas Sam yang berat dan menyesakan. Jujur, Sam malas meladeni hal yang sebenarnya bukan urusannya. Bro, kamu sadar apa enggak ya? Yang kamu lakuin itu justru malah membuat Indri menjauh, tanya Sam. Lalu aku harus bagaimana Sam? Aku masih sangat mencintai Indri, ucap Andri memohon. Bro, cinta itu gak bisa dipaksa. Kita gak bisa memaksa seseorang buat suka dan menerima kita. Apalagi Indri sudah pernah terluka karena sikapmu kan? Ucap Sam menasehati. Tapi sekarang aku sudah berubah Sam. Cintaku ke Indri serius. Apa aku salah jika aku masih menginginkannya? Tanya Andri, masih belum mau mengerti apa yang Sam sampaikan. Aku rasa apa yang kamu rasain ke Indri bukan cinta, lebih ke terobsesi. Makanya kamu sangat memaksa. Percayalah padaku, semakin kamu memaksa Indri, semakin dia merasa muak sama kamu, ucap Sam, kembali mengingatkan. Andri yang keras kepala tentu saja masih tidak mau terima nasihat itu. Andri malah berpikir, Sam sengaja tidak mau membantunya, pasti karena bujukan dari istrinya. Tak ingin mendengar nasihat Sam lagi, Andri pun memutuskan panggilan itu dan berniat akan mencari cara sendiri untuk menaklukkan Indri. Di tempat lain, Indri begitu telaten mengobati luka yang diderita Reno karena menyelamatkannya tadi. Reno juga tidak banyak protes saat Indri mengobatinya. Pria tadi pacarmu? Tanya Reno. Ya, beberapa tahun yang lalu.
Sekarang sudah putus. Indri terlihat kurang nyaman dengan pertanyaan Reno. Tapi sepertinya dia masih cinta sama kamu. Kenapa kamu gak mau? Reno terlihat semakin bersemangat, ingin mengetahui apa yang terjadi pada Indri dan Andri. Pria itu adalah pengkhianat. Dia berselingkuh. Padahal saat itu kami hampir menikah. Mata Indri berkaca-kaca. Dari sana, Reno bisa melihat jelas jika Indri sangat sakit hati dengan pria itu. Reno tertegun. Sungguh, ia tidak menyangka jika apa yang dialami oleh Indri jauh lebih menyedihkan dibanding apa yang dia alami. Pantas saja, Indri begitu marah pada pria itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh pria itu jauh mengerikan dari apa yang Reno bayangkan. Maafkan aku. Maaf kalau aku mengingatkanmu pada luka yang pernah kamu alami, ucap Reno.